Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, ya hari-hari ini kuasa Tuhan terjadi. Kalau dulu di Perjanjian Baru, Petrus berkhotbah dan lebih 3.000 orang bertobat. Hal itu pun terjadi. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan ini, silahkan tonton video singkat berdurasi kurang lebih 2 menitan berikut, ya, dan saudara bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang bekerja hari-hari ini, bahkan di negara yang mayoritas non-Kristen. Beberapa wilayah di Jazirah Arab dihuni oleh sejumlah besar orang Kristen sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi. Pedagang Arab ke Levan untuk tujuan perdagangan dapat mendengar Injil di negara-negara Levan seperti Mesir, Libanon, dan Syria yang berada di bawah kekuasaan Romawi sekitar tahun 100 Masehi. Orang Kristen sekarang telah tinggal di Timur Tengah selama sekitar 2000 tahun dengan munculnya Kristus di Israel, Palestina, dan juga daerah yang sekarang menjadi bagian dari Jazirah Arab, Arab Saudi. Orang-orang wilayah Najran di Arab Saudi adalah Kristen sampai abad ke-7 Masehi, dan kemudian sebagian besar penduduk melarikan diri dari daerah tersebut. Kekristenan Arab kuno dianggap sebagian besar telah menghilang dari Arab Saudi. Meskipun lebih dari 1 juta orang Kristen dikatakan tinggal di negara Timur Tengah saat ini, komunitas Kristen saat ini di negara-negara Teluk relatif baru, industri minyak menyebabkan emigrasi jutaan pekerja asing, di antaranya banyak orang Kristen. Tidak ada data populasi yang dapat diandalkan tentang ukuran denominasi Kristen di wilayah tersebut, tetapi diyakini ada sekitar 3,5 juta orang Kristen yang tinggal di negara Teluk Persia. Reuters melaporkan pada tahun 2010 bahwa jumlah orang Kristen adalah sekitar 3,5 imigran ke negara-negara Dewan Kerjasama Teluk. Sulit untuk secara akurat menentukan struktur demografi dalam hal agama di Kerajaan Arab Saudi. Semua warga negara adalah Muslim, tetapi setidaknya 1,2 juta orang Kristen diyakini tinggal di negara itu. Ada juga perkiraan 12,6 juta ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi. Komunitas Kristen di Arab Saudi terdiri dari lebih dari 1 juta Katolik Roma. Kebanyakan dari mereka adalah ekspatriat Filipina yang diizinkan bekerja di negara itu, tetapi tidak dianggap sebagai warga negara Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi mengizinkan orang Kristen masuk ke negara itu sebagai pekerja asing untuk pekerjaan sementara, itu tidak mengizinkan mereka untuk mempraktikkan ritual agama mereka di depan umum. Tidak ada gereja resmi di Arab Saudi, meskipun ada gereja kuno di wilayah Jubail, namun penggunaannya dilarang oleh pemerintah. Untuk alasan ini, kebanyakan orang Kristen mempraktikkan ibadah mereka di rumah mereka atau melalui ruang obrolan internet dan pertemuan pribadi. Orang Kristen dan non-Muslim lainnya dilarang memasuki kota Mekah, Al-Mukarramah, dan Al-Madinah, Al-Munawwarah, yang dianggap sebagai kota paling suci dalam Islam. Sebuah studi dari tahun 2015 memperkirakan bahwa ada sekitar 60.000 Muslim di Arab Saudi yang telah masuk Kristen antara tahun 1960 hingga 2015. Tetapi studi tersebut tidak merinci apakah semua orang ini adalah warga negara Saudi atau orang-orang dari negara lain. Dengan kedatangan putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, ada beberapa perbaikan dan keterbukaan. Namun, perbaikan ini masih sangat terbatas dan itu membutuhkan Arab Saudi untuk bekerja lebih banyak pada hak asasi manusia serta kebebasan beragama. Baik saudara Tuhan, saya percaya bahwa video tadi pastinya memberkati saudara sekalian. Saudara Tuhan, bagi saudara yang merasa terberkati, ya silahkan share video ini supaya orang lain, saudara kita, keluarga kita, saudara kita ya terberkati juga. Share melalui WA, Facebook, dan aplikasi lainnya. Nah, saudara Tuhan, di zaman Tuhan Yesus, ya,
orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan mengalami penindasan. Nah, bahkan Yesus sendiri sampai mati di atas kayu salib. Ya, walaupun itu juga adalah rencana dari penyelamatan manusia. Tapi dari sisi lain bisa kita lihat betapa kejamnya pemerintahan di zaman Romawi terhadap anak-anak Tuhan. Dan di zaman ini juga sebenarnya bisa dikatakan terjadi hal yang sama. Seperti di video tadi, di mana anak-anak Tuhan di negara Arab sana, ya sebagian mengalami berbagai hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka. Namun saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa itu tidak menjadi penghambat bertumbuhnya kekristenan. Kalau kita melihat di media hari-hari ini, ya bisa kita lihat bahwa kekristenan semakin hari semakin bertumbuh pesat, ya. Bahkan di video saya sebelum ini, ya, saudara bisa melihat betapa banyaknya orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, saya share beberapa video sebelum ini, saudara bisa melihat nantinya. Ya, saudara, ini sangat luar biasa. Hal yang tidak mungkin terjadi secara manusia, hal yang mustahil secara logika manusia. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan hari-hari ini. Sehingga semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Ya, dan walaupun hari-hari ini anak-anak Tuhan kekristenan mengalami berbagai intimidasi, mengalami berbagai serangan, mengalami berbagai persoalan, tapi bisa kita lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, di mana Kristen sendiri semakin tumbuh, semakin berkembang pesat. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu ini semua oleh karya Tuhan. Ya, kalau Petrus berkhotbah dan bertobat lebih dari 3.000 orang, ya, tentu itu kuasa Tuhan. Dan kalau hari-hari ini, ya, banyak yang murtad, banyak yang percaya kepada Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang hari-hari ini ditindas baik secara ekonomi, baik secara politik dan segala macamnya, ya, tetap bisa mempertahankan iman mereka, ya, walaupun mereka mengalami berbagai-bagai hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi mereka. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, dan oleh karena karya Tuhan yang luar biasa yang Dia nyatakan buat anak-anaknya hari-hari ini. Sehingga apa, saudara dalam Tuhan? Ya, sehingga melihat fenomena ini, orang-orang pun terus bertanya, kenapa Kristen semakin dibabat, semakin merambat, dan akhirnya mereka penasaran. Dan boleh kita lihat hari ini, ya, dengan penasarannya dan dijamah oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka pun ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara Tuhan, buat saudara yang belum percaya atau masih ragu-ragu dengan kekristenan, dengan keilahian daripada Tuhan Yesus, ya, segeralah berpikir apakah saudara masih di tempat yang sama, atau ya saudara mulai mengambil langkah untuk percaya kepada Kristus. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan yang menuju kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Artinya hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Tuhan Yesus dalam kitab atau di dalam Injil Yohanes, ya, pasal 15, pasal 16, 17, saudara bisa baca di sana bahwa Yesus sendiri menjanjikan seorang penghibur bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tertolong. Dan Tuhan Yesus pergi bukan meninggalkan anak-anaknya atau bukan meninggalkan kita untuk selamanya. Tetapi Tuhan Yesus lebih dulu pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Kristus, kelak kita ditempatkan di tempat di mana Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita, yaitu Firdaus atau surga. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi buat saudara yang masih ragu-ragu akan keilahian Kristus, ambil keputusan untuk mengikut Kristus dan untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dalam Tuhan, saya tentunya tidak memaksa saudara. Itu urusan saudara, itu hak saudara yang memilih agama, memilih kepercayaan saudara. Tetapi jika saudara mau, ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, dan pintu terbuka lebar buat saudara
untuk datang kepada Kristus, untuk menjadi ahli waris kerajaan surga kelak yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan berkat rohani ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita.